Halo semua, selamat datang di channel The Comfort Zone Film bersama gue dan di sini. Nah, video kali ini gue akan membahas cerita terbaru dari Squid Game 2 yang baru aja dirilis beberapa minggu lalu dengan menghadirkan 7 episode. Nah, tapi sebelum masuk ke cerita utamanya, gue akan sedikit review dulu beberapa poin penting dari cerita Squid Game di season pertama. Karena jujur aja, buat mengerti jalan cerita di Squid Game 2 ini, kalian wajib tahu dan mengingat kembali hal-hal penting dari season sebelumnya, biar kalian lebih paham dalam menyimak cerita di season 2 ini. Oke, langsung kita sedikit flashback. Gi-hun, seorang pria biasa dengan hidup yang serba problematik, pengangguran, suka main judi, ditinggal istri, dan terlilit hutang besar. Kemudian secara tidak sengaja, ia bertemu dengan salesman dan menerima undangan untuk ikut dalam sebuah permainan mematikan yang menjanjikan hadiah 45,6 miliar won atau setara dengan triliunan rupiah. Nah, di permainan itu terdiri dari para peserta yang memiliki masalah yang sama, karena semuanya juga hidupnya problematik, sama-sama kesulitan keuangan, sehingga mereka semua harus bertahan hidup melalui serangkaian permainan anak-anak tradisional Korea. Nah, tapi resikonya adalah siapa yang kalah, mati. Season pertama berakhir dengan Gi-hun keluar sebagai pemenang, dan ia menjadi satu-satunya peserta yang selamat. Nah, namun di akhir cerita terungkap bahwa dalang dibalik pencipta permainan gila itu adalah Il-nam, seorang kakek tua, kaya raya yang merasa hidupnya kosong dan hampa, sehingga ia menciptakan permainan Squid Game untuk mencari hiburan. Nah, si kakek ini tahu waktunya di dunia ini terbatas. Nah, sehingga permainan ini menjadi salah satu caranya untuk tanda kutip menikmati hidup sebelum kematiannya. Nah, namun pada akhirnya si kakek Il-nam ini tewas akibat penyakit yang ia derita. Nah, namun di adegan akhir, walaupun Gi-hun ditetapkan sebagai pemenang, kemenangan Gi-hun tidak membawa kebahagiaan seperti yang dia harapkan. Sebaliknya, dia kehilangan semangat hidup. Gi-hun merasa sangat bersalah karena dia selamat, sementara kawan-kawannya yang lain harus mati. Nah, hal ini membuatnya sulit menikmati hadiah tersebut. Ia merasa bersalah atas kematian peserta lain, terutama karena permainan itu diatur untuk mempermainkan hidup manusia demi hiburan para VIP. Nah, namun ketika Gi-hun mengetahui bahwa permainan masih berlanjut, nah, disitulah ia memutuskan untuk tidak mau diam saja. Jadi di ending season pertama, ia akan pergi menemui anaknya di Amerika Serikat. Nah, tanpa sengaja, ia melihat kembali salesman di peron sedang merekrut pemain baru dengan cara yang sama seperti dirinya waktu dulu direkrut. Nah, Gi-hun segera menghentikan langkahnya dan menyatakan tekadnya untuk menghentikan permainan tersebut. Nah, alih-alih menaiki pesawat untuk menemui putrinya, nah, Gi-hun berbalik mengisyaratkan bahwa ia akan melawan organisasi permainan tersebut. Nah, jangan lupa juga di samping itu terdapat subplot cerita yang memang perlu diingatkan juga mengenai hubungan persaudaraan antara Junho dan In-ho atau si frontman gue sebutnya ya. Nah, konflik antara Junho dan In-ho menjadi cerita sampingan yang menurut gue juga penting karena diceritakan sang adik berhasil menyelinap ke dalam permainan dan masuk ke pulau tempat game berlangsung untuk mencari sang kakak. Nah, kemudian ia menemukan fakta yang mengejutkan yang ternyata sang kakak adalah seorang frontman dan naas Junho ditembak kakaknya sendiri setelah menolak bergabung dengannya. Nah, kemudian Junho terjatuh dari tebing tinggi dan pada akhir nasibnya tidak diketahui dan pastinya nanti pada season 2 ini akan terungkap nasib dari Junho. Oke, dari sedikit review gue tadi, semoga bisa merefresh ingatan kalian kembali tentang konflik yang terjadi di season pertama, terutama pada ending yang tersimpan banyak misteri dan pertanyaan yang akan terjawab di season 2. Nah, sampai sini yang masih nyimak, inilah dia, gue persembahkan cerita dari Squid Game season 2 episode 1-3. Let's begin the story. Cerita pada season 2 melanjutkan detik-detik kejadian pada ending di season pertama, ketika Gi-hun masih berada di airport dan memutuskan untuk menelepon nomor yang tercantum di kartu. Nah, pada line telepon, si frontman ini atau si panitia acara sudah memperingatkan Gi-hun untuk lebih baik tetap naik pesawat dan tidak terlibat lagi dalam permainan. Nah, namun tekad Gi-hun saat itu sudah bulat untuk mencari organisasi misterius itu untuk diberantas dan dihentikan selama-lamanya. Nah, setelah menutup telepon, Gi-hun memutuskan untuk tetap tinggal di Seoul. Kemudian ia menyewa motel dan menemukan ada sebuah chip tertanam di kupingnya yang kemungkinan chip ini berfungsi sebagai perangkat untuk melacak keberadaan peserta setiap saat. Nah, namun sepertinya chip itu akan tetap tertanam di tubuh peserta meskipun permainan telah selesai untuk kepentingan melacak peserta jika kedepannya ada peserta yang mencoba ikut campur terhadap organisasi. Nah, di tempat lain diceritakan terdapat seorang pria tersadar dari koma dan di sini terungkap bahwa pria ini adalah si Junho, detektif yang sebelumnya diduga tewas setelah ditembak oleh saudaranya, si Hwang In-ho atau si frontman.
Dan di sini akhirnya terungkap, rupanya setelah ditembak di season pertama, Junho ditemukan oleh seorang nelayan bernama Kapten Park yang sempat menemukan Junho mengambang di lautan dalam kondisi tidak sadar. Nah, 2 tahun kemudian setelah kejadian itu, kini Junho telah memutuskan untuk pindah divisi dari divisi polisi kriminal menjadi divisi polisi lalu lintas. Nah, namun keputusan kepindahannya bukan tanpa sebab, karena adanya motif kekecewaan terhadap instansi polisi Korea saat itu. Jadi walaupun mantan komandannya saat itu sudah beberapa kali mengajak Junho untuk kembali lagi ke divisi kriminal, nah namun rupanya Junho tetap menolak karena sudah kudung kecewa sama kepolisian Korea. Nah, sebenarnya pasca ia sadar dari koma 2 tahun lalu, Junho sudah melaporkan temuan-temuannya tentang permainan Squid Game di Pulau Misterius ke petinggi-petinggi polisi Korea. Nah, namun ia gagal meyakinkan petinggi kepolisian Korea saat itu karena dianggap kurangnya bukti. Salah satu bukti yakni peluru yang diangkat dari tubuh Junho juga masih tidak bisa dijadikan bukti konkret tentang adanya permainan Squid Game. Nah, alih-alih ingin membongkar permainan Squid Game, Junho justru malah mau dipecat dari polisi karena dinilai gegabah menggunakan pistol dengan tujuan yang tidak jelas. Nah, karena alasan kurangnya bukti itulah yang membuat Junho ini menjadi kecewa karena merasa kurangnya dukungan institusi terhadap upayanya Junho dalam membongkar organisasi Squid Game. Nah, karena itulah akhirnya ia memilih, ya mendingan gue jadi polisi lalu lintas karena merasa lebih enak. Bukti pelanggaran nggak perlu dicari-cari lagi karena udah kelihatan jelas di depan mata. Menurutnya seperti itu. Di tempat lain, pasca 2 tahun setelah kejadian di airport, jadi selama 2 tahun itu juga, Gi-hun terus mencari keberadaan organisasi Squid Game. Gi-hun terlihat kesulitan dan kehilangan arah dalam menemukan kembali keberadaan mereka. Karena organisasi Squid Game ini sangat diatur dengan sangat rapi dan rahasia. Karena selama permainan, seluruh peserta tidak mengetahui lokasi atau identitas para staff, sehingga sulit bagi mereka untuk mengetahui informasi konkret tentang keberadaan organisasi Squid Game. Bahkan setelah permainan berakhir pun tidak ada jejak yang jelas yang mengarah pada keberadaan organisasi. Nah, saat ini diceritakan Gi-hun memilih untuk hidup sederhana dan menjauh dari kemewahan. Ia menyewa beberapa kamar di sebuah motel murah, menggunakan salah satu kamar tersebut untuk menyimpan uang hadiahnya. Nah, pasca kejadian di Squid Game pertama, memang tidak dipungkiri Gi-hun jadi sering trauma. Ia sering mimpi buruk tentang kematian teman-temannya di Squid Game pertama dulu. Nah, namun uang yang Gi-hun dapatkan saat itu ia manfaatkan untuk menjalin kerjasama dengan preman-preman tempat dia pinjam uang dulu. Melalui kepala preman, sebut aja, Gi-hun memberikan tugas untuk mencari salesman sebagai garda depan dalam merekrut peserta Squid Game. Diceritakan saat itu, Gi-hun telah menginstruksikan kepada kepala preman untuk mencari salesman dengan ciri-ciri yang sudah ia rincikan. Bahkan para preman ini melakukan pencarian dari pagi sampai malam setiap hari dan telah berjalan 2 tahun. Nah, namun sampai sekarang mereka belum berhasil menemukan keberadaan salesman. Nah, jadi malam itu Gi-hun sudah meminta kepada si kepala preman untuk lebih baik mengerahkan seluruh sumber daya pasukan yang ada sebanyak-banyaknya dengan imbalan 1 miliar won. Karena jika saat itu Gi-hun tetap gagal menemukan salesman, nah diyakini Gi-hun harus menunggu 1 tahun lagi. Karena jika permainan itu masih ada, si Gi-hun ini yakin saat ini permainan Squid Game sedang masuk fase perekrutan peserta yang sedang dilakukan oleh salesman dengan mengajak pesertanya bermain dakji. Nah, bukti keseriusan Gi-hun dalam mencari salesman juga terlihat dari adanya bukti blueprint map lokasi kereta bawah tanah sebagai area pencarian. Karena dulu Gi-hun juga direkrut saat ia berada di dalam kereta bawah tanah. Nah, di tempat lain, setelah selesai bertugas, rupanya Junho diam-diam juga terus mencari lokasi pulau misterius itu. Karena walaupun dulu dia pernah ke pulau itu, namun ia tidak tahu letak persisnya di mana. Nah, jadi malam itu Junho bekerja sama dengan nelayan yang pernah menyelamatkan dia 2 tahun lalu. Dan pencarian terhadap pulau misterius itu juga bukan 1-2 kali. Namun Junho dan si Kapten Park ini sudah melakukan pencarian pulau itu sudah jauh-jauh hari. Berdasarkan coretan di peta ini mengindikasikan bahwa pencarian pulau itu sudah dilakukan Junho dan Kapten Park ini jauh hari ya, secara terus-menerus. Nah, setelah mengadakan pertemuan dengan Gi-hun, nah esok harinya bos preman beserta dengan wakilnya
kita sebut aja si wakil preman ya. Mereka mengadakan pertemuan dengan mengumpulkan anak buah mereka dengan jumlah yang jauh lebih banyak lagi untuk di briefing dan diberikan iming-iming hadiah 500 juta won bagi siapapun yang berhasil menangkap salesman dengan ciri-ciri yang sudah dirincikan oleh Gi-hun sebelumnya. Berpakaian rapi, raut wajah ramah, membawa tas kerja yang di dalamnya berisi permainan dakji dan kartu nama berwarna emas. Nah, setelah di briefing, seluruh preman itu akhirnya menaiki mobil dan mulai menyebar ke segala penjuru rel kereta bawah tanah untuk menemukan salesman. Mereka mulai menggeledah dan mencari orang-orang yang memiliki ciri seperti yang digambarkan sebelumnya. Nah, namun hari demi hari sudah terlewati. Walaupun sudah mengerahkan preman yang jumlahnya jauh lebih banyak, tampaknya mereka masih kesulitan dalam menemukan keberadaan salesman. Bahkan si bos preman dan wakilnya juga sudah mulai lelah dan sudah berpikir bahwa mungkin salesman ini memanglah sosok yang mungkin nggak ada. Mungkin aja selama ini Gi-hun sudah kehilangan akal sehatnya. Mereka berdua berpikir seperti itu. Nah, beberapa detik setelah mereka mengatakan demikian, mereka berdua mendengar suara dakji dan melihat sosok pria berada di seberang peron persis dengan ciri seperti yang diberikan oleh Gi-hun. Nah, mereka kemudian memfoto dan memberikan foto itu ke Gi-hun. Nah, setelah dikonfirmasi, Gi-hun meminta mereka berdua untuk tidak gegabah dan tetap membuntuti si salesman sampai Gi-hun datang. Nah, mereka berdua diam-diam membuntuti salesman yang pergi ke tempat banyak tunawisma yang sedang tertidur sambil membawa 100 buah roti dan 100 buah lotre. Nah, kemudian masing-masing tunawisma diberikan pilihan oleh salesman untuk mengambil salah satu dari pilihan roti atau lotre. Nah, dari sosial eksperimen kecil itu, rupanya para tunawisma kebanyakan memilih lotre dibandingkan roti. Walaupun mereka terlihat belum makan berhari-hari, namun mereka lebih percaya kepada ketidakpastian. Hal ini menciptakan situasi di mana seseorang merasa lebih baik bergantung pada keberuntungan daripada mendapatkan bantuan yang sudah pasti. Nah, namun saat Gi-hun dalam perjalanan untuk menangkap salesman, sayangnya mobilnya diberhentikan oleh kepolisian karena ia melebihi batas kecepatan tertinggi. Nah, kebetulan polisi yang sedang bertugas adalah Junho bersama polisi baru. Nah, si polisi baru ini segera memberikan teguran dan surat tilang tanpa mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Gi-hun segera mengambil surat tilang dan langsung pergi dari sana karena ia mendapatkan kabar bahwa salesman ini akan bergerak ke tempat lain. Nah, Junho yang belum sempat melihat Gi-hun sempat terkejut nih melihat nama Gi-hun di surat tilang. Nama yang cukup familiar di telinganya. Nama yang pernah ia dengar 2 tahun lalu. Nah, saat di kantor, Junho menemukan sebuah petunjuk penting setelah memeriksa nama pemilik kendaraan yang digunakan oleh Gi-hun. Nah, berdasarkan nomor plat mobil yang ia lacak, ia mendapati bahwa kendaraan tersebut sedang disewa oleh sebuah perusahaan misterius bernama Sunshine Capital, sebuah perusahaan modal yang baru berdiri. Nah, dari situ Junho ini merasa yakin bahwa pengemudi mobil itu adalah Song Gi-hun, pria yang ia temui beberapa tahun lalu dalam permainan mematikan Squid Game saat ia sedang mencari kakaknya. Nah, sehingga dari ketidaksengajaan itu, keinginannya untuk mengungkap kebenaran sekaligus bertemu dengan sang kakak kembali berkobar. Nah, kini ia mencoba untuk melacak keberadaan Gi-hun. Nah, sementara itu, 2 preman yang sedang mengawasi salesman mencoba bertindak lebih serius dengan menangkap salesman. Nah, karena khawatir salesman ini akan pergi lebih jauh lagi. Nah, namun saat coba untuk ditangkap, salesman dengan ketenangan dan keahlian bertarungnya berhasil melumpuhkan mereka dengan mudah. Preman-preman itu terkapar di lantai karena gebok pakai koper. Nah, beberapa menit kemudian Gi-hun berhasil sampai dengan bantuan GPS. Nah, di sana Gi-hun menemukan jejak darah di jalan yang menuntunnya pada dugaan bahwa preman-preman tadi mungkin telah diculik oleh salesman. Nah, namun tanpa ia sadari, si salesman ini sudah menyadari kehadiran Gi-hun. Nah, setelah itu di lokasi tersembunyi, salesman mengikat 2 preman tadi dan memaksa mereka bermain sebuah permainan mematikan, Russian Roulette Suite. Nah, permainan ini menggabungkan suite sederhana dengan peluang hidup yang sangat kecil, yaitu 1:6, yang dimana mereka berdua diharuskan untuk suite dan yang kalah akan ditembakkan oleh pistol yang berisi 1 peluru dari 6 lubang kosong. Nah, sehingga keberhasilan mereka hidup ini 1:6. Nah, namun di tengah permainan, salesman mengganti peraturan dengan mengisi 5 peluru dari 6 lubang kosong. Nah, sehingga kemungkinan mati mereka berdua ini lebih tinggi. Nah, di tengah permainan, bos preman ini menyadari peluang mereka ini sangat tipis. Kemudian ia melakukan aksi heroik dengan mengorbankan dirinya. Jadi ia sengaja biar dia kalah suit
agar anak buahnya ini selamat. Nah, dengan ketenangan dan perasaan yang dingin, salesman ini menarik pelatuk dan suara tembakan memecah keheningan. Kapten preman tewas seketika. Nah, di tempat lain, Junho ini melanjutkan penyelidikannya dan ia berhasil menemukan rencana besar yang dirancang oleh Sunshine Capital. Jadi ia menemukan dokumen rahasia yang berisi detail tentang proyek yang bernama Proyek Motel Pink, tempat di mana Gi-hun menyusun master plan untuk menemukan salesman, sekaligus tempat ia tinggal. Junho kemudian bergerak cepat untuk menuju ke Motel Pink tersebut. Nah, setelah gagal menemukan Kapten Preman, di motel rupanya Gi-hun cukup terkejut karena di sana ia sudah ditunggu oleh salesman yang berhasil sampai sana lebih awal. Nah, inilah untuk pertama kalinya Gi-hun bertemu kembali dengan salesman setelah beberapa tahun. Nah, pada pertemuan itu Gi-hun memohon untuk dipertemukan dengan bos tertinggi di balik permainan Squid Game. Nah, namun si salesman ini menolak dengan menyebut Gi-hun ini tidak spesial amat dan Gi-hun ini tidak lebih dari sampah, sama seperti peserta lainnya yang udah mati di permainan. Nah, kemudian Gi-hun menyebut salesman ini seperti anjing yang hanya menuruti kemauan majikannya. Jadi dua orang ini memiliki pandangan hidup yang berbeda ya. Nah, dengan tenang sambil mengintimidasi, salesman ini menantang Gi-hun untuk bermain Russian roulette. Nah, kali ini hanya antara mereka berdua. Jadi peluang hidupnya adalah 1:6. Nah, namun aturannya berbeda dari sebelumnya. Karena setelah pelatuk ditembak, peluru ini tidak akan diputar lagi sampai pelurunya meledak. Nah, sehingga malam itu salah satu di antara mereka pasti akan mati. Nah, Gi-hun dipastikan memenangkan permainan. Nah, sebelum salesman menarik pelatuk terakhir, Gi-hun meminta salesman untuk mengakui bahwa salesman ini hanyalah anjing mereka. Nah, setelah pelatuk ditekan, peluru keenam meledak tepat di dagu salesman, tembus sampai ke tengkorak kepala. Salesman dipastikan tewas malam itu dalam kondisi kena roasting. Nah, namun kemenangan ini hanyalah permulaan dari perjuangan panjang untuk melawan organisasi di balik permainan Squid Game. Suara tembakan malam itu memecah keheningan malam. Junho yang sedang berada di bawah hotel bergegas menuju ke lantai atas. Setiap langkahnya penuh dengan kewaspadaan. Nah, di sudut ruangan, Gi-hun tampak sedang memeriksa jas salesman. Dan dari dalam saku, Gi-hun menemukan kartu undangan yang ia yakini kartu itu mengandung informasi penting tentang siapa sosok di balik organisasi misterius Squid Game tersebut. Nah, saat tiba di kamar tempat asal suara tembakan, ia menemukan wakil preman terikat dan disekap di salah satu kamar. Nah, setelah diselamatkan, Junho juga menemukan salesman yang tergeletak di lantai sudah tidak bernyawa. Junho segera menahan Gi-hun, mencurigainya sebagai pelaku di balik kematian salesman. Nah, namun sebelum situasi dapat diredakan, rupanya wakil preman yang sudah dibebaskan melumpuhkan Junho dari belakang. Nah, kemudian ketegangan ini menjadi meningkat saat Gi-hun ini yang tidak mengenali wajah wakil preman itu sempat mengarahkan senjata ke arahnya. Nah, si wakil preman lalu menjelaskan identitasnya, bahwa dia mengaku sebagai wakil dari bos preman yang sebelumnya Gi-hun pekerjakan untuk melacak keberadaan salesman. Nah, namun karena Gi-hun memang belum pernah ya melihat wajah wakil preman ini secara langsung, karena kan dia hanya mengenal bosnya ya, makanya si Gi-hun ini sempat kebingungan dan mengarahkan pistol kepadanya. Nah, di sini si wakil preman ini mengungkapkan fakta yang mengejutkan dan cukup membuat Gi-hun ini agak sedih ya, karena ia mengatakan bahwa si bos preman ini telah tewas karena ia menjadi salah satu dari korban permainan mematikan yang terjadi di motel tersebut. Nah, dari kartu yang diambil dari jas salesman, Gi-hun ini memeriksa kartu itu lebih lanjut dan dia menemukan sebuah lokasi dan tanggal. Nah, lokasi tersebut rupanya adalah lokasi yang mengarahkan kepada sebuah klub yang bernama Klub SDH atau HDH dengan instruksi untuk hadir pada tanggal 31 Oktober tengah malam, jadi tepat pada saat malam Halloween ya. Nah, akhirnya dari situ si Gi-hun ini menyadari bahwa tanggal dan lokasi tersebut bisa jadi adalah sebuah tempat atau sebuah titik penjemputan untuk peserta yang ingin berpartisipasi dalam permainan Squid Game yang terbaru. Nah, lalu beberapa saat kemudian Junho yang tadinya pingsan akhirnya ia sudah sadar kembali. Nah, di sini ia merasa bahwa Gi-hun mungkin ini adalah kunci bisa ia mengungkap misteri tentang keberadaan kakaknya. Nah, di sini Junho juga menjelaskan bahwa ia adalah orang yang dulu sempat menyamar menjadi petugas Squid Game untuk mencari kakaknya di season pertama ya. Nah, di sini Gi-hun juga menjelaskan bahwa saat ini ia sedang mencari pemimpin Squid Game
Nah, dalam percakapan antara Gi-hun dan Junho, si Gi-hun ini sempat bertanya kepada Junho apakah Junho ini pernah melihat wajah dari frontman itu seperti apa. Nah, sayangnya Junho saat itu ia berbohong dan ia mengaku tidak pernah melihatnya karena ia memang ingin melindungi kakaknya ya, karena dia tahu nih kalau si Gi-hun ini ngincer banget si frontman. Nah, di sini Gi-hun juga kemudian mengungkapkan rencananya bahwa dalam waktu dekat dia ingin segera menghentikan permainan Squid Game untuk selama-lamanya. Nah, mendengar kata yang diucapkan oleh si Gi-hun, Junho ini merasa memiliki tujuan yang sama dengan Gi-hun. Dan saat itu Junho ini berjanji untuk mau membantu Gi-hun dalam melakukan misi tersebut. Nah, untuk membuktikan klaimnya bahwa ia memang benar-benar adalah seorang pemenang di Squid Game kemarin, Gi-hun akhirnya menunjukkan sisa uang yang ia menangkan dari permainan sebelumnya. Nah, namun Junho di sini ia memperingatkan bahwa pulau tempat permainan berlangsung sudah pasti dijaga ketat oleh pasukan bersenjata lengkap atau si pasukan pink ya, pasukan bertopeng. Sehingga si Junho ini mengatakan mereka ini membutuhkan senjata dan bala bantuan yang cukup lah untuk menyerbu tempat itu, karena nggak mungkin mereka bertiga rasanya masih jauh lah kekuatannya kalau mau nekat nyerang di pulau Squid Game ya. Nah, akhirnya dari situ si Gi-hun membawa Junho ke sebuah lokasi rahasia yang masih di motel itu juga. Nah, rupanya di sana Gi-hun mengarahkan mereka berdua ke sebuah gudang terpencil yang selama ini ia gunakan untuk berlatih dan menyimpan senjata yang dia beli dari pasar gelap. Nah, artinya selama 2 tahun terakhir dari sini membuktikan bahwa selama ini Gi-hun rupanya belajar menembak ya. Dia melatih dirinya biar dia jago karena dia udah merencanakan dalam 2 tahun terakhir bahwa dia akan menyerang atau menyerbu pulau yang dijadikan tempat untuk melakukan permainan Squid Game. Nah, di sini Gi-hun kemudian minta si wakil preman ini, ya udah lu mendingan cari dah orang yang jago, mendingan lu rekrut aja, cari aja orang atau tentara bayaran yang bisa membantu mereka dalam melakukan rencana ini. Nah, rupanya di tempat lain seorang wanita ditegur karena ia memarkirkan mobilnya di area parkir terlarang. Nah, rupanya wanita itu adalah seorang badut yang bekerja di wahana permainan anak. Jadi si wanita ini rupanya ia memiliki keterkaitan emosional dengan seorang anak kecil, yang anak kecil ini sering datang ke wahana tersebut. Nah, jadi memang si anak kecil yang kita lihat ini didiagnosis menderita kanker dan membutuhkan transplantasi sumsum tulang belakang. Nah, rupanya si anak itu yang kita lihat ini adalah putra dari seorang pelukis, yang bapaknya ini memang bekerja sebagai pelukis yang suka menggambar di wahana permainan anak, tempat si badut wanita ini bekerja ya. Jadi pada saat pertemuan itu, si wanita badut dan si anak ini seolah-olah ya mereka berbicara lah dari hati ke hati. Nah, ini menjadi latar belakang cerita sampingan yang cukup emosional bagi gue, terutama bagi karakter si wanita badut ini yang berjuang menghadapi tantangan hidupnya sendiri ya, sambil mencoba membantu orang lain. Nah, malam sebelum pertemuan dengan prajurit Squid Game ya, Gi-hun ini sempat menyempatkan waktunya untuk memantau seorang remaja bernama Cheol. Yang mungkin kalau kalian masih ingat, Cheol ini adalah adik laki-laki dari Kang Se-byok ya. Kang Se-byok itu adalah peserta nomor 067 dalam Squid Game season pertama, yang cewek itu ya, yang selama perjalanan game itu memiliki kedekatan dengan si Gi-hun atau teman baiknya Gi-hun lah selama bermain Squid Game di season pertama. Nah, si Se-byok ini diceritakan dia adalah seorang pembelot dari Korea Utara yang mengikuti permainan mematikan itu demi memenangkan uang untuk menyatukan kembali keluarganya. Mungkin kalau kalian yang nonton season pertama harusnya kalian ingat ya. Nah, rupanya setelah si Se-byok ini mati ya, setelah tragis ya Se-byok mati dalam permainan di season pertama, Gi-hun ini merasa bertanggung jawab dan merasa ia harus memenuhi janjinya kepada Se-byok dulu. Karena dulu si Se-byok ini pernah mengatakan keinginan terakhirnya sebelum mati bahwa ia ingin memastikan bahwa Cheol ini, si adiknya Se-byok ini, memiliki masa depan yang lebih baik. Nah, di akhir Squid Game season pertama, kalau kalian ingat juga, Gi-hun sempat menggunakan sebagian dari uang hadiah yang ia menangkan untuk membantu Cheol. Ia membawa Cheol itu ke rumah ibunya Chong Sang-woo ya. Nah, si Chong Sang-woo ini adalah tetangganya si Gi-hun ya. Ini emaknya nih. Dan si Chong Sang-woo ini adalah orang yang tewas sama Gi-hun di akhir-akhir Squid Game. Nah, diceritakan si ibunya Chong Sang-woo ini kini merawat Cheol atau merawat si adiknya Se-byok. Nah, hubungan ini menjadi motivasi emosional lah bagi Gi-hun untuk membongkar permainan Squid Game. Dan ia akan memastikan bahwa tidak ada anak lain lagi yang kehilangan keluarganya seperti Cheol. Nah, Gi-hun kini nggak hanya merasa bertanggung jawab sama Cheol atau adiknya Se-byok, tapi Gi-hun ini juga merasa bertanggung jawab sama ibunya Se-byok yang diceritakan saat ini masih berada di Korea Utara.
Nah, jadi suatu hari Gi-hun sempat mengunjungi kantor broker khusus untuk menawarkan jasa untuk membantu keluarga pembelot dari Korea Utara ke Korea Selatan. Nah, di sana si Gi-hun ini meminta bantuan sama si broker ini untuk memastikan bahwa ibunya Sae-byok ini bisa mendapatkan perawatan yang layak, dan si broker ini bisa mencari cara untuk membawanya ke Korea Selatan. Nah, saat keluar dari kantor broker, Gi-hun secara tidak sengaja bertemu dengan wanita boneka, kita sebut aja, yang bernama No-ul, yang ternyata ia adalah seorang mantan tentara Korea Utara yang membelot juga. Jadi sama kayak Sae-byok dulu ya. Atau si wanita badut ini yang bernama No-ul datang ke kantor broker juga, rupanya untuk meminta bantuan sama broker karena ia ingin mencari anaknya yang masih balita sebenarnya, yang masih tertinggal sendirian di Korea Utara tanpa orang tua. Nah, rupanya di sini ceritakan No-ul adalah wanita yang pernah bertugas sebagai tentara di Korea Utara sebelum akhirnya memutuskan untuk membelot ke Korea Selatan. Nah, kini ia bekerja sebagai badut untuk menghidupi dirinya. Di tengah pekerjaan yang sulit, ia memang tidak pernah berhenti memikirkan nasib anaknya yang kini berusia 1 tahun. Namun sampai sekarang, si wanita badut ini masih belum berhasil membawa anaknya ke Korea Selatan. Nah, di kantor broker, si wanita badut ini menawarkan segepok uang kepada broker untuk mendapatkan bantuan kepadanya agar bisa membawa anaknya ke Korea Selatan. Namun si broker ini ragu karena ia menjelaskan bahwa nasib anaknya si wanita badut ini tidak diketahui dan tidak ada jaminan bahwa anaknya masih hidup. Nah, meskipun demikian, wanita badut ini bersikeras dan tetap berharap biar si broker ini mau membantu dirinya. Nah, malam harinya wanita badut kerap melihat foto dirinya beserta anak dan suaminya yang merupakan tentara. Nah, kini ia jadi suka minum tanpa gairah hidup. Nah, namun tiba-tiba malam itu ia dijemput oleh orang misterius yang diduga berasal dari organisasi Squid Game. Kemudian ia diberikan kartu emas. Nah, kemudian di tempat lain Junho mengunjungi makam istri kakaknya. Nah, ini adalah istri dari In-ho, aka frontman ya. Nah, dengan ini mengungkapkan hubungan mendalam antara Junho dan kakaknya. Bahwa dulu si In-ho atau si frontman ini pernah mendonorkan salah satu ginjalnya untuk menyelamatkan nyawanya Junho. Nah, namun pengorbanan itu tidak berhenti di sana. Nah, karena istrinya si frontman diceritakan pernah menderita sakit berat, tetapi dari keluarga mereka sayang sekali tidak mampu untuk memberikan pengobatan yang memadai. Sang ibu hanya bisa menangis karena ia merasa saat itu tidak bisa membantu frontman, dan keadaan keluarga semakin memburuk ketika In-ho yang saat itu bekerja sebagai tentara diberhentikan dari pekerjaannya karena tuduhan menerima suap. Dan dari sini juga diceritakan bahwa In-ho dan Junho juga bukan merupakan saudara kandung, melainkan mereka ini beda ayah. Nah, keesokan harinya si wanita badut memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri dari pekerjaannya sebagai badut setelah ia menerima undangan untuk berpartisipasi dalam Squid Game pada malam hari sebelumnya. Dan pada hari yang sama, anak kecil yang kemarin menemuinya rupanya pingsan secara tiba-tiba dan dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Nah, kemudian ayah dari anak tersebut panik ikut mendampingi ke rumah sakit. Nah, wanita badut yang melihat kejadian itu menemukan topi si anak yang terjatuh dan memutuskan untuk mengembalikannya. Nah, di rumah sakit, ayah si anak ini menghadapi masalah besar karena rupanya ia kesulitan dalam membayar biaya pengobatan yang tidak tercover asuransi. Nah, saat itu si wanita badut datang untuk mengembalikan topi anak tersebut. Nah, adegan yang kita lihat ini mungkin menguatkan tekad bagi si wanita badut ini ya untuk ikut dalam permainan Squid Game dengan motif mungkin untuk membantu anak kecil yang ia pedulikan, karena ia sempat mengingat anak kecil tersebut seperti kayak anaknya yang masih ketinggalan di Korea Utara. Nah, sementara itu di tempat lain, Gi-hun sedang menjalani prosedur pencabutan gigi. Nah, dokter rupanya menggantikan giginya dengan gigi palsu yang sudah diimplan dengan GPS. Nah, di sisi lain, wakil preman yang bekerja sama dengan Gi-hun rupanya telah berhasil merekrut tentara bayaran yang terdiri dari mantan anggota Korps Marinir dan pasukan khusus. Nah, mereka ini diyakini mampu membantu dalam misi menyerang prajurit Squid Game. Nah, Gi-hun mulai menyusun rencana untuk tanggal 31 Oktober besoknya. Jadi ia yakin di sana nanti akan ada prajurit bertopeng di klub tersebut. Nah, sebelum melaksanakan misinya, Gi-hun menyempatkan diri untuk menelepon anaknya. Nah, namun ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mendengarkan suara anaknya sebagai persiapan emosional jika ia tidak selamat dari misi esok hari. Nah, di tempat lain, wanita badut memutuskan untuk menerima undangan Squid Game. Ia menghubungi panitia acara dan mendapatkan konfirmasi bahwa tempat penjemputan adalah pada tanggal 31 Oktober, persis dengan tanggal yang Gi-hun terima. Nah, esok harinya, ketika hari yang dinantikan tiba, Gi-hun dan wakil preman memasuki tempat penjemputan. Nah, di luar,
Junho memantau pergerakan mereka menggunakan sinyal GPS yang tertanam di giginya Gi-hun. Nah, dari tempat pengawasannya, Junho melihat 2 petugas bertopeng Squid Game memasuki bar tempat Gi-hun berada. Nah, di dalam bar, Gi-hun sebenarnya sempat salah mengira bahwa ada salah satu petugas bertopeng sebagai frontman, tapi ternyata ia salah. Nah, namun situasi semakin memburuk ketika petugas Squid Game ini berhasil menemukan Gi-hun lebih dulu dan membawanya keluar gedung. Nah, sementara wakil preman yang mencoba melawan, namun ia berhasil dilumpuhkan dengan alat setrum hingga pingsan. Nah, di sini Junho menyadari, wah, si Gi-hun ini telah masuk ke dalam sebuah limosin putih. Kemudian dengan cepat, Junho mengirimkan informasi melalui sinyal GPS kepada tentara bayaran untuk memberitahu bahwa Gi-hun sudah berada di luar gedung. Kemudian ia memerintahkan mereka untuk mengejar limosin putih tersebut dan menangkap siapapun di dalamnya dalam keadaan hidup. Nah, di dalam limosin, rupanya Gi-hun duduk dengan tenang meski wajahnya penuh dengan kecemasan. Nah, suara misterius berbicara padanya melalui sebuah speaker berbentuk babi. Nah, Gi-hun menyatakan tekadnya untuk menghentikan permainan Squid Game selamanya. Nah, namun suara itu dengan dingin menjawab bahwa selama dunia tidak berubah, permainan ini tidak akan pernah berakhir. Nah, di luar, tentara bayaran dan Junho mengejar limosin putih. Nah, namun upaya mereka digagalkan oleh penembak jitu yang ditempatkan di berbagai titik. Nah, dengan akurasi yang mematikan, para pasukan Squid Game berhasil membuat tentara bayaran beserta Junho gagal mendekati limosin putih. Nah, sementara itu, Gi-hun mencoba memberhentikan mobil dari dalam dengan menembak sopir, tetapi pelurunya gagal menembus kaca anti peluru. Nah, mengetahui usahanya gagal, Gi-hun memutuskan untuk tetap ikut permainan. Jadi ia berharap GPS yang tertanam di giginya akan memungkinkan tentara bayaran beserta Junho melacak lokasinya di pulau Squid Game. Nah, dengan penuh tekad, Gi-hun bersiap menghadapi permainan, meskipun ia tahu resikonya ini sangat besar. Nah, saat ia bersikeras untuk tetap ikut permainan, gas tidur tiba-tiba memenuhi mobil, membuat Gi-hun pingsan. Nah, ketika kesadarannya mulai memudar, ia melihat bahwa sopir limosin ternyata adalah frontman. Nah, di luar sana, rupanya Junho berhasil menyadap komunikasi antara Gi-hun dan suara misterius. Ia mendengar percakapan tentang lokasi pulau Squid Game dan ia segera menyusun rencana kedua. Si Junho ini berpikir daripada mencari pulau melalui jalur laut yang sebelumnya gagal melulu, Junho ini memutuskan lebih baik ia akan memanfaatkan sinyal GPS di giginya Gi-hun untuk mendapatkan lokasi pasti tempat permainan itu dilaksanakan. Nah, di tempat lain, rupanya wanita badut menerima panggilan untuk bergabung dengan Squid Game. Nah, namun berbeda dengan peserta lainnya. Ia dijemput menggunakan 3 truk kontainer besar, bukan limosin. Nah, di dalam salah satu kontainer, ia diarahkan ke sebuah kamar kecil bernomor 011 untuk mengganti pakaian. Nah, ternyata di dalam sana, ia mengenakan seragam petugas bertopeng dengan lambang segitiga. Nah, dari sini kita memahami bahwa ia tidak direkrut sebagai peserta, melainkan sebagai petugas bertopeng. Nah, lambang segitiga di topengnya melambangkan perannya untuk menjaga keamanan, menegakkan aturan, dan mengeliminasi peserta yang kalah. Nah, simbol ini mencerminkan bahwa organisasi permainan Squid Game ini sangat terstruktur dan hierarkis, di mana setiap pekerja tahu peran dan batasannya berdasarkan simbol yang ada di topeng. Esok harinya setelah Gi-hun dibawa ke pulau misterius, Junho, wakil preman, dan kelompok tentara bayaran mulai mempersiapkan operasi penyelamatan. Mereka didampingi oleh Kapten Park, seorang pelaut yang pernah menyelamatkan Junho 2 tahun lalu. Dan dengan pengalaman dan keahlian navigasi si Kapten Park ini, mereka yakin mereka bisa mencapai lokasi Gi-hun tanpa terdeteksi. Nah, Junho memeriksa sinyal GPS yang tertanam di giginya Gi-hun melalui perangkat di ponselnya. Nah, titik lokasi menunjukkan koordinat yang jelas, memperlihatkan keberadaan Gi-hun di sebuah pulau terpencil di tengah lautan. Nah, dengan peralatan lengkap, mereka naik ke atas kapal Kapten Park dan mulai berlayar menuju ke lokasi tersebut. Nah, suasana tegang menyelimuti perjalanan mereka. Semua orang tahu bahwa operasi ini memiliki risiko yang sangat tinggi. Nah, sementara itu, Gi-hun dan semua peserta permainan lainnya mulai sadar setelah sebelumnya dibuat pingsan dengan gas tidur. Nah, Gi-hun membuka matanya perlahan, mendapati dirinya berada di sebuah ruangan besar dengan desain yang sama seperti permainan sebelumnya. Nah, saat peserta mulai bangun, mereka menyadari bahwa masing-masing mereka ini telah mengenakan seragam dengan nomor identitas. Nah, Gi-hun kembali mendapatkan nomor 456, nomor yang pernah ia kenakan saat permainan Squid Game pertama. Atmosfer ruangan dipenuhi dengan rasa penasaran.
permainan apa yang hendak mereka mainkan. Nah, Gi-hun yang kini lebih berpengalaman mencoba lebih tenang, rileks sambil mengamati situasi. Nah, dalam hatinya ia bertekad untuk menemukan celah untuk menghentikan permainan ini selamanya. Nah, berapa menit kemudian tiba-tiba pintu besar terbuka dan puluhan petugas bertopeng dengan seragam merah muda dan simbol lingkaran, segitiga serta kotak keluar membentuk barisan yang rapi. Nah, petugas bertopeng dengan lambang kotak yang tampaknya pemimpin dari kelompok kecil itu berdiri di depan para peserta dan mulai memberikan penjelasan aturan dan menjelaskan kerahasiaan identitas mereka. Nah, Gi-hun mendengarkan dengan cermat sambil berpikir lagi bagaimana caranya agar tetap hidup, sambil memberikan waktu kepada Junho untuk melaksanakan rencananya. Nah, seluruh peserta yang berkumpul di ruangan semakin penasaran dan melemparkan banyak pertanyaan kepada pasukan bertopeng. Kenapa identitas kalian dirahasiakan? Kenapa ponsel kami diambil? Kenapa kami harus percaya dengan kalian? Kenapa? Nah, pertanyaan yang dilemparkan kini jadi menciptakan gelombang protes dari para peserta. Nah, petugas bertopeng dengan simbol kotak maju ke depan dengan suara tegas namun datar. Ia memberikan penjelasan yang membuat ruangan menjadi hening. Kalian semua di sini karena satu alasan, yakni utang. Nah, para peserta menjadi memandang bingung. Beberapa mulai berbisik satu sama lain. Kemudian petugas bertopeng ini mengatakan bahwa semua data kalian sudah ada di tangan kami. Kami tahu siapa kalian, berapa hutang kalian, dan apa yang membuat kalian ini tidak bisa keluar dari hidup seperti ini. Bahkan ada salah satu dari kalian ini memiliki hutang lebih dari 10 miliar won. Si petugas pink ini men-spill masing-masing orang hutangnya berapa gitu ya. Jadi pada malu gitu ya. Nah, kemudian semua mata ini tertuju pada seorang pria tua dengan nomor 100 di seragamnya. Wajahnya yang tampak keriput, penuh rasa malu karena ia adalah orang dengan utang paling banyak seruangan itu karena tembus sampai 10 miliar won. Nah, petugas bertopeng melanjutkan dengan nada tajam bahwa di sini kalian punya pilihan. Kalian bisa keluar dari sini sekarang dan kembali menjadi sampah masyarakat yang dikejar hutang, atau kalian bisa tetap di sini melanjutkan permainan dan berjuang untuk mengubah hidup kalian. Kurang lebih ngomongnya seperti itu. Nah, pernyataan itu membuat semua peserta terdiam. Beberapa terlihat merenung, yang lain tampak takut. Nah, dari kejauhan Gi-hun hanya menyimak tanpa banyak bicara. Ia hanya menganalisa dulu. Ia tidak tertarik dengan perdebatan atau kekacauan di sekitarnya. Tangannya perlahan menyentuh rahangnya, merasakan keberadaan GPS yang tertanam di salah satu giginya. Dalam hatinya, oh, gue masih aman nih. Mungkin saat ini Junho sudah mulai mendekat, pikir Gi-hun sambil mencoba tetap tenang. Ia tahu bahwa perannya saat ini adalah bertahan dan memberikan cukup waktu bagi Junho dan tim untuk mencapai pulau. Nah, rupanya di tempat lain, Junho, wakil preman, dan kelompok tentara bayaran berada di atas kapal yang dipimpin sama Kapten Park. Nah, perjalanan mereka semakin mendekati lokasi sinyal GPS tempat Gi-hun berada. Nah, kembali ke tempat permainan, rupanya petugas bertopeng kali ini mereka berdiri di depan para peserta yang kali ini mereka menyampaikan tentang total hadiah yang akan diperebutkan yang jumlahnya sangat besar, sangat cukup untuk mengubah hidup siapapun yang menang. Nah, namun rupanya di sini ada sedikit perubahan aturan dibandingkan dengan permainan sebelumnya. Karena setelah setiap permainan ini selesai, peserta akan diberikan kesempatan untuk melakukan voting. Nah, voting ini akan menentukan apakah permainan dilanjutkan atau tidak. Jika kalian atau para peserta ini memilih untuk melanjutkan, maka permainan akan terus berjalan hingga ada pemenangnya. Nah, jika kalian memilih untuk berhenti, maka semua uang yang saat itu terkumpul akan dibagi rata kepada peserta yang masih bertahan. Dan kalian akan diantarkan kembali ke kehidupan semula. Case close gitu ya. Nah, setelah si panitia ini menjelaskan aturan, tugas kemudian membagikan formulir kesepakatan kepada setiap peserta bahwa mereka harus menandatangani formulir tersebut jika ingin melanjutkan permainan. Nah, namun satu persatu peserta memutuskan untuk menandatangani formulir meski tanpa mengetahui permainan apa yang akan mereka hadapi, karena rasa takut akan kembali ke kehidupan lama yang penuh hutang tampaknya lebih menakutkan daripada ancaman permainan ini. Nah, belum sempat permainan dimulai, konflik sudah terjadi di antara para peserta. Seorang nenek-nenek, kita sebut aja, berteriak marah setelah melihat anaknya rupanya
tanpa sepengetahuannya juga ikut menjadi peserta. Nah, rupanya di sisi lain juga ada ketegangan. Terdapat seorang pria dengan nomor peserta 333, seorang mantan pemilik cryptocurrency yang di sini ia menjadi pusat perhatian setelah ada beberapa peserta lain yang mengenalinya. Si 33 ini kita sebut aja mas-mas kripto. Seorang pria dengan rambut yang diwarnai ungu yang dikenal dengan nama Thanos, seorang rapper yang diceritakan ia telah jatuh miskin karena kehilangan semua uangnya karena ia berinvestasi ke kripto yang kebetulan pemilik kriptonya ini adalah si nomor peserta 333, si mas-mas kripto. Nah, di samping itu ada pria lain yang ternyata juga adalah seorang mantan pemilik bar yang juga menjadi korban kerugian kripto milik mas-mas kripto. Nah, dua orang ini akhirnya merasa kebetulan ketemu sama mas-mas kripto dan mereka ini jadi komplain, lo bawa kemana duit gue dulu. Nah, keributan ini segera menarik perhatian peserta lainnya. Nah, sementara Gi-hun hanya memperhatikan semuanya dari kejauhan. Ia memilih untuk tidak terlibat. Ia dengan tenang menandatangani formulir tanpa banyak bicara. Nah, saat giliran peserta berfoto untuk identifikasi, Gi-hun tiba-tiba melihat seseorang yang ia kenali. Rupanya peserta nomor 390 atau bapak-bapak, sebut aja si tetangga ya, tetangga Gi-hun. Nah, Gi-hun itu terkejut melihat tetangganya dulu, seorang pria yang dulu Gi-hun sering minta pinjaman uang darinya. Namun Gi-hun selalu ditolak. Nah, mereka ini tidak pernah bertemu selama 3 tahun terakhir. Dan kini mereka ketemu lagi, namun dalam situasi yang sama. Nah, si tetangganya ini kaget. Lah, lu ngapain di sini? Tanya nomor 390 dengan nada tidak percaya. Nah, di tengah perjalanan untuk melaksanakan game pertama, Gi-hun mengatakan kepada tetangganya, apapun yang terjadi, tetaplah berada di belakang gua. Jadi lu harus percaya sama gua. Karena permainan ini tuh berbahaya banget. Dan gua ini tahu apa yang akan terjadi ke depan, kata Gi-hun. Karena si tetangganya ini nggak tahu jenis permainan apa yang akan dia mainkan nanti. Beberapa saat kemudian, Junho, wakil preman dan tentara bayaran berhasil mendarat di pantai pulau tanpa terdeteksi oleh penjaga. Nah, kemudian dengan cepat mereka mengeluarkan drone untuk mencari spot yang mencurigakan. Drone melayang di udara, mengamati setiap sudut pulau yang tertutup rapat. Nah, namun dari pengamatan drone rupanya tidak ada hal yang mencurigakan. Semua tampak seperti lokasi biasa yang tidak memiliki aktivitas mencolok. Dari tempat lain, Gi-hun sudah berdiri di barisan peserta. Ia bersiap menghadapi permainan pertama, lampu merah, lampu hijau. Nah, di depannya berdiri sebuah boneka besar yang tampak familiar. Boneka yang pernah ia lihat di permainan Squid Game sebelumnya. Nah, sebelum permainan dimulai, Gi-hun memastikan GPS yang diimplan ke dalam giginya masih ada atau enggak. Ia mencoba meraba giginya, berharap masih ada GPS yang tertanam. Nah, namun saat menyentuhnya, ia menyadari bahwa GPS tersebut rupanya sudah dicabut. Karena kalau kalian ingat, memang ada satu aktivitas atau protokoler yang dilakukan oleh prajurit Squid Game sebelum para peserta ini melakukan permainan di dalam permainan Squid Game. Jadi mungkin Gi-hun ini GPS-nya sudah berhasil terdeteksi sama prajurit Squid Game ketika Gi-hun ini pingsan pada saat dia baru saja datang di pulau Squid Game ya. Nah, di tempat lain, Junho beserta tentara bayaran dikejutkan dengan temuan GPS milik Gi-hun yang ternyata sudah berhasil dilepas dan telah diberikan oleh orang lain dengan modus memberikan umpan gratis saat dirinya berada di dermaga. Nah, dari sini kemungkinan besar pasukan bertopeng ini berhasil mengetahui rencana Gi-hun karena mereka telah berhasil mencabut GPS milik Gi-hun saat proses pengecekan sebelum permainan dimulai. Nah, di tempat lain, sebelum permainan dimulai, Gi-hun memutuskan untuk maju ke barisan paling depan. Ia tahu permainan ini berbahaya dan ia berniat memperingatkan peserta lain. Gi-hun ini mengatakan, walaupun permainan ini terlihat sederhana ya, seperti permainan tradisional anak kecil Korea pada umumnya, tapi percayalah, nyawa kita sedang berada di ujung tanduk, kata Gi-hun. Nah, beberapa peserta melihat Gi-hun memandangnya dengan kebingungan. Salah satu dari mereka, ada seorang nenek-nenek merasa, lah ini kan cuma permainan anak-anak, mengapa harus takut gitu ya? Gi-hun juga mengatakan bahwa boneka di depan itu adalah boneka pendeteksi gerak. Jika kalian bergerak saat dia bilang lampu merah, kalian akan ditembak di tempat. Nah, para peserta yang mendengar omongan Gi-hun tidak percaya, bahkan menganggap Gi-hun ini hanya menakut-nakuti mereka. Dan gak lama kemudian, permainan dimulai. Suara boneka mengatakan lampu hijau. Nah, para peserta mulai bergerak maju perlahan. Nah, namun begitu boneka berkata lampu merah, semua peserta kompak berhenti. Nah, di awal-awal ini memang banyak peserta yang berhasil karena tidak ada yang dieksekusi. Nah, namun rupanya keberhasilan mereka tidak bertahan lama karena ada salah satu wanita yang tidak sengaja berteriak karena ada seekor lebah hinggap di lehernya.
Nah, tanpa kompromi, pasukan bertopeng dari jarak jauh langsung mengeliminasi wanita itu yang seketika membuatnya tewas. Nah, suasana berubah menjadi kacau. Banyak peserta yang panik, menjerit, dan berlari ke segala arah. Bahkan mereka berlarian menuju ke pintu keluar yang ada di belakang. Sebuah langkah yang sangat salah sekali. Nah, Gi-hun segera mengambil kendali. Dengan suara keras sambil menutupi mulutnya, ia berteriak dengan mengatakan jangan panik. Ia meminta semua untuk tetap tenang dan peserta disuruh mengikuti instruksinya. Nah, kata-kata Gi-hun memberikan harapan kepada beberapa peserta yang masih hidup. Dengan gugup, mereka mulai memperhatikan gerakan boneka dan mengikuti instruksi dari Gi-hun. Nah, sementara itu, di ruang kontrol, frontman mengamati dengan seksama. Ia tersenyum tipis melihat Gi-hun mengambil peran sebagai pemimpin tidak resmi di antara para peserta. Nah, di tengah suasana yang sudah semakin menakutkan, Thanos, si rambut ungu, diam-diam menelan pil yang berhasil ia sembunyikan dari kalungnya. Nah, Thanos yang awalnya ketakutan, akhirnya terpengaruh pil yang membuatnya menjadi super fun. Wajahnya yang semula tegang berubah menjadi penuh tawa dan rebel. Ia mulai memperlakukan permainan ini seperti hiburan. Bahkan ia sempat mendorong beberapa peserta lain saat mereka berusaha tetap diam. Thanos tersenyum senang sambil menikmati kekacauan yang ia buat. Nah, rupanya di bagian petugas pengawas atau si prajurit Squid Game, terlihat lagi si wanita badut yang kini telah menjadi salah satu petugas bertopeng dengan simbol segitiga. Ia memegang senapan sniper. Tugasnya adalah memastikan setiap peserta yang melanggar aturan atau yang tidak berhasil menyelesaikan permainan tewas di tempat. Nah, namun pandangannya tiba-tiba terganggu saat ia sempat kaget melihat seorang pria yang mukanya familiar yang berada di tengah peserta. Nah, ternyata dia adalah si bapak pelukis. Pria itu adalah ayah dari anak kecil yang sempat terbaring koma di rumah sakit. Nah, wanita boneka menahan napas, merasa konflik batin dalam dirinya. Jika bapak pelukis ini mati, anaknya yang sakit kanker ini pastinya akan kehilangan satu-satunya orang tua. Nah, di sisi lain lapangan, seorang peserta wanita yang ternyata terlihat juga sedang hamil mencoba melindungi dirinya. Nah, beruntung ia dibantu oleh si nenek-nenek ya, dengan berlindung di balik tubuh peserta lain yang lebih besar. Nah, Gi-hun yang sejak awal permainan mencoba membantu peserta lain, akhirnya ia berhasil mencapai garis finish dengan waktu tersisa 29 detik. Namun ia tidak langsung berhenti di sana, karena ia sempat menoleh ke belakang dan ia melihat beberapa peserta yang hampir sampai tetapi hampir kehabisan waktu. Nah, salah satunya adalah seorang pria muda yang panik dan hampir menyerah setelah kakinya tertembak. Nah, Gi-hun bahkan kembali lagi ke lapangan untuk membantu pria itu dengan mengulurkan tangannya. Ia mencoba menariknya mendekati ke garis finish. Nah, namun saat Gi-hun menolong pria itu, tiba-tiba saja ia dibantu oleh mbak-mbak LGBT untuk membantu mereka sampai finish. Nah, namun walaupun mereka bertiga ini berhasil sampai finish, si wanita boneka yang kita kenal rupanya justru malah menembakkan peluru tajamnya kepada pria itu sampai tewas. Nah, Gi-hun terkejut. Ia menoleh ke arah sniper dan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Rupanya tembakan itu tidak hanya berdasarkan pelanggaran aturan, tetapi ada penilaian subjektif dari sniper. Nah, setelah game lampu merah, lampu hijau selesai, para sniper kembali ke ruangan masing-masing. Nah, sementara itu di lokasi terpisah, Junho dan timnya menghadapi masalah besar. Wakil preman mulai curiga karena beberapa dari anggota tentara bayaran terkena bom saat mereka sedang menyelidiki salah satu pulau. Hal itu membuat wakil preman ini curiga karena panitia Squid Game ini tampaknya tahu rencana mereka sejak awal. Mungkin ada yang membocorkan informasi ini, gumam wakil preman sambil menatap tajam ke anggota timnya satu persatu. Nah, di tempat lain, permainan lampu merah, lampu hijau selesai. Kemudian para peserta kembali ke ruangan dan di sini terlihat banget suasana berubah drastis. Peserta yang sebelumnya penuh semangat kini terlihat ketakutan. Ekspresi mereka berubah setiap kali petugas bertopeng ini memasuki ruangan. Nah, dari permainan pertama rupanya 91 peserta tewas dalam game pertama. Nah, Gi-hun mengingatkan tentang pasal 3 di mana mereka boleh melakukan voting untuk menentukan apakah mereka akan melanjutkan atau memberhentikan permainan. Karena ini adalah kesempatan emas untuk bisa berhenti setelah Gi-hun ini melihat para peserta yang ketakutan. Nah, harusnya opsi memberhentikan permainan akan menjadi pilihan yang paling banyak dipilih saat itu karena peserta ini banyak banget yang ketakutan. Nah, namun sebelum melakukan voting, panitia mengumumkan sesuatu yang mengejutkan, yakni hadiah uang sementara.
sebuah tangki besar diturunkan dari langit-langit. Hadiah sementara sebesar 9,1 miliar won diumumkan oleh panitia dan nilai tersebut akan dibagi rata ke seluruh peserta jika permainan dihentikan. Artinya, dengan peserta yang masih sisa saat itu, masing-masing peserta akan mendapatkan 24 juta won jika mereka memutuskan untuk berhenti dari permainan dan permainan selesai semua. Nah, mata para peserta yang semula penuh dengan ketakutan kini mulai bersinar. Mereka yang tadinya ingin berhenti kini terpengaruh oleh iming-iming uang. Mereka lupakan rasa takut. Mereka mulai berbicara satu sama lain tentang peluang mereka mungkin bisa menang nih satu game lagi. Nah, Gi-hun memandang dengan cemas. Ia sadar panitia menggunakan uang itu untuk memanipulasi mereka, dan dari situ panitia mulai melakukan pemungutan suara. Setiap peserta diberikan pilihan, X untuk menghentikan permainan, O untuk melanjutkan. Nah, pemungutan suara dimulai dari nomor peserta paling akhir, Gi-hun, peserta nomor 456, maju dengan tegas dan memilih untuk menghentikan permainan. Gi-hun menekan tanda X dan menempelkan lencana di dadanya. Namun saat giliran peserta berikutnya, rupanya kebanyakan dari mereka justru juga memilih tanda O untuk melanjutkan permainan. Nah, Gi-hun menjadi frustasi melihat banyak peserta yang kok tadinya takut jadi pada pengen lanjut nih demi uang. Nah, dari situ Gi-hun mencoba menghasut peserta lain untuk berhenti permainan. Ia mengungkapkan bahwa ia adalah pemenang Squid Game tahun sebelumnya. Gi-hun mengatakan bahwa semua orang di sini nanti akan mati, sama seperti yang terjadi tahun lalu. Namun justru pengakuan Gi-hun malah memicu konflik. Nah, para peserta di sana mengira Gi-hun ini berbohong. Bahkan ada yang menganggap Gi-hun hanya ingin jadi pemenang lagi dan mendapatkan 45 miliar won. Thanos, rapper yang mulai populer di antara peserta lain, ia mengatakan akan menjadi keuntungan buat mereka jika ada mantan pemenang di antara mereka. Karena nantinya Gi-hun, menurut si Thanos ini, pastinya Gi-hun bisa memberikan tips dan trik biar mereka semua ini bisa menang bersama. Nah, peserta lain mulai setuju dengan omongannya Thanos. Bahkan malah berbalik mendukung Gi-hun untuk tetap ikut permainan dan memberikan panduan. Mereka tidak mengetahui bahwa tidak akan ada skenario peserta bisa menang secara bersamaan, karena hadiah uang terkumpul berdasarkan jumlah peserta yang mati. Itu artinya jika semuanya menang, gak ada yang mati, ya hadiah tidak akan bertambah. Nah, namun pasukan bertopeng segera mendekati Gi-hun dan mengancam akan membunuh Gi-hun jika Gi-hun terus menghasut peserta lain. Nah, akhirnya pemungutan suara berlanjut dan di luar dugaan, 182 suara untuk lanjut, 182 suara untuk berhenti. Nah, namun masih ada satu peserta yang belum memutuskan pilihan, yakni peserta dengan nomor 001, yang entah kenapa ini orang baru masuk, karena pada game sebelumnya orang ini kan nggak terlihat. Nah, kini semua mata tertuju pada peserta terakhir yang belum memilih. Nah, peserta itu berlahan maju ke depan, wajahnya masih disembunyikan. Ia berdiri di hadapan tombol O dan X, membuat semua orang tegang menunggu keputusannya. Nah, setelah beberapa saat, ia menekan tombol O untuk melanjutkan permainan. Nah, saat peserta itu berbalik badan, nah kita akan terkejut melihat wajahnya. Karena ia adalah In-ho, kakaknya Jun-ho, aka Frontman, yang menyamar sebagai peserta dengan nomor 001. Nah, Gi-hun menerima hasil voting dengan penuh kekecewaan. Nah, dalam hati ia tahu permainan ini mungkin akan semakin sulit untuk dihentikan. Namun ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menemukan cara untuk mengakhiri semua ini, apapun yang terjadi. Nah, hadirnya Frontman dan berkamuflase sebagai peserta sekaligus mengakhiri rangkaian cerita dari Squid Game Season 2 dari episode 1 sampai 3 dari gua. Nah, selanjutnya ditunggu aja video bagian kedua, nanti akan gue jelasin dari episode 4 sampai dengan episode 7 atau sampai tamat ya. Oke, mungkin itu aja dari gue. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan hiburan buat kalian. Seperti biasa, silahkan di like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini, dan jika kalian ingin mendukung channel ini untuk update video setiap minggunya. So, see you guys in the next video, and thank you for watching. Gue udah signing off, and bye-bye guys.